ibadah kita konsultasikan. Karena ini bulan fighting buat kita menambang amal-amal terbaik. Sehingga ketika di akhir Ramadan kita berhak, kita benar-benar dapat apa yang dijanjikan Allah, bukan hanya sekedar la'alla. Makanya kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tapi benar-benar berubah menjadi orang-orang yang muttaqin. Benar-benar kita dapat predikat fitrah. Benar-benar kita dapat mahkota takwa. Benar-benar kita dapat voucher ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu jadi catatan kita, Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak belajar sungguh-sungguh melihat bagaimana Rasulullah SAW mengharapkan kedatangan Ramadan, bagaimana Rasulullah SAW melepas dengan tangisan ketika Ramadan pergi. Insyaallah itu yang jadi masalah kita hari ini. 3 indikasi itu saja malu kita mengucapkan sesungguhnya saya menang ketika datangnya Ramadan. 3 indikasi itu saja, Bapak Ibu. Maka oleh karena itu perlu perencanaan. Tidak ada tradisi Mudi Idul Fitri itu diajarkan Rasulullah. Tidak ada tradisi kue-kue Lebaran itu diajarkan Rasulullah. Hari raya besar kita itu Idul Adha. Idul Fitri adalah kemenangan bagaimana mengisi Ramadan untuk kembali fitrah. Dan puncaknya itu 10 terakhir Ramadan dengan i'tikaf. Dengan i'tikaf. Kemarin kan ada pileg lalu. Pemilihan legislatif ya Pak. Kan banyak caleg di kampung kita. Pernah enggak ketemu begini Bapak Ibu? Dia ikut caleg sebuah partai. Sudah pemilu kalah. Dan duduk ke dewan DPD lah jalenya dah duduk ada. Tiba-tibanya lah jale dah duduk orang lah tahu sekampung. Nyuguh kue banyak-banyak di rumah, nyuguh makanan banyak-banyak, nyundang Bapak Ibu syukuran. Kecik beliau, Pak, Bu, datang ke rumah ambo beko sore yo, atau beko malam. Mengapa ambo syukuran? Syukuran apa tuh? Mensyukuri kekalahan ambo caleg petang. Kalau ada orang muda itu sudah pileg, Pak, baa kecewa orang tuh. Hah? Lain tak karena itu lihat tidak rumah. Itu kecewa lah. Hah? Alah kalahnya, tiba-tiba syukurannya dengan tenang. Begitulah fenomena yang banyak umat Islam hari ini kalau tidak kita sadari. Allah sediakan sebuah nikmat yang luar biasa 1 bulan dalam 1 tahun. Allah kasih bonus luar biasa nilai-nilainya. Allah lipat gandakan amal. Allah tutup pintu neraka. Allah buka pintu surga. Allah berikan ganjaran luar biasa dari setiap amal kita. Allah kasih lagi bonus 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar. Itu karena sayangnya Allah. Nah, tidak kita maksimalkan dengan target, tidak kita maksimalkan dengan rencana, tidak kita maksimalkan dengan program. Tiba-tiba kita rayakan kekalahan. Maka disinilah pentingnya kita merencanakan amal-amal kita untuk bulan Ramadan. Kalau tidak, 2 hadis tadi yang kita takut, yang ujungnya adalah kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak di antara umatku yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. 3 tadi indikasi sederhana saja yang saya sebutkan Bapak Ibu. Indikasi berikutnya kata Rasulullah, lihat malam-malam Ramadannya. Kalau tidak berubah dia mengisi malam-malam Ramadannya dibanding sebelum Ramadan, itu tanda-tanda tidak akan mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, perlu kita rencanakan amal-amal apa saja yang bisa kita ambil.
Dalam bulan Ramadan ada dua amal yang harus kita sinkronkan maksimal. Pertama amal fisik, yang kedua amal harta. Maka salah satunya dikatakan Rasulullah, bulan Ramadan ini bulan membelanjakan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 10 terakhir Ramadan, kalau bisa tidak ada lagi yang berpikir jual beli dunia sesaat. Cari keuntungan dari jual ini, jual itu. Cari keuntungannya dengan Allah SWT, bisnis dengan Allah. Karena 10 terakhir itu identitas orang Islam yang Ramadan i'tikaf siang malam. Tidak ada yang lain. Di Arab Bapak Ibu, pemuda Arab dia mau berhenti bekerja di perusahaan asing kalau tidak diizinkan cuti 10 terakhir Ramadan untuk i'tikaf. Begitu mereka. Rasulullah pernah memeluk seorang sahabat. Sudah masuk malam ke-21, masih bisnis juga. Dipeluk oleh Rasulullah, sambil senyum Rasulullah sentuh. Apa kata wahai sahabat? Tidakkah cukup bagi kalian mengumpulkan harta 11 bulan sebelum ini? Dan ini memikirkan khusus akhir Ramadan kita. Sehingga Rasulullah contohkan, Rasulullah tinggalkan bisnisnya, tinggalkan keluarganya, dia ambil bantalnya, dia ambil kasurnya, dia pindah ke masjid i'tikaf. Itu tradisi yang dicontohkan Rasulullah. Kapan mereka pulang? Setelah selesai salat Id. Jadi yang maksimalkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada beberapa target utama yang mestinya kita berani membuat target. Kalau ada orang beramal tidak berani membuat target, tidak berani memprogram diri, itu tandanya tidak ada unsur-unsur kesungguhan untuk meningkatkan dirinya. Dimanapun kita punya target, di kantor punya target, ada program, ada ukuran, ada evaluasi. Kalau beramal kita masih punya manajemen kapan ingat, kapan sempat, kapan mood, maka ini adalah amal-amal tipu daya. Kalau masih ada orang Islam beramal kapan sempat, kapan ingat, kapan mood, lain tak karena Ustaz tidak sempat doa jadi. Lain tak karena Ustaz ada waktu tapi tidak mood sih baca Quran bodoh, nggak jadi. Beramal itu mesti dipaksa, kata Rasulullah. Beramal itu mesti diprogram. Beramal itu mesti ditarget. Salah satu hikmahnya Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu bertingkat-tingkat. Bukan hanya surga satu, neraka satu, gitu ya. Adalah untuk memberikan ganjaran balasan yang berbeda dari segi kuantitas dan kualitas. Itu makanya Allah ingin melihat siapa kita yang punya kesungguhan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ahsanu amala adalah gabungan dari jumlah yang banyak, kualitas yang bagus. Maka dalam beramal tidak ada kata biarlah sakit asal ikhlas Ustaz, pada banyak ada ikhlas. Yang harusnya kita gabungkan apa Bu? Banyak dan ikhlas. Nah, itu yang harusnya. Bapak Ibu, saya ketika membaca tafsir surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18, dijelaskan oleh Rasulullah SAW langsung kepada para sahabat habis pemakaman, menjelaskan ayat ini. Yang membuat para sahabat menangis ketika dijelaskan Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah menyampaikan sebuah kalimat sederhana. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, ingatlah oleh kalian, kelak di akhirat tidak saja ahli neraka yang menyesali hari-hari dunianya karena banyak berbuat dosa, tetapi sebagian besar ahli surga sudah masuk ke dalam surga Pak, masih menyesali hari-hari dunianya. Lalu ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa mereka masih nyesal padahal mereka sudah ahli surga? Rasulullah tersenyum sambil melihat ke atas.
karena mereka melihat ada surga yang lebih tinggi dan amalnya tidak sampai lagi ke atas. Pada saat itulah mereka bermuhasabah, sebagaimana kita ngajak anak-anak SD, SMP, pesantren bermuhasabah, nangis-nangis. Kita juga nanti di hadapan Allah akan begitu, nangis-nangis. Apa yang mereka tangiskan? Ketika mereka melihat ada saudaranya yang di atas, kemudian membandingkan amalnya. Lalu muncul kalimat, bisa jadi akan muncul kata-kata dari saya begini, Pak, kalau saya tidak maksimal. Astagfirullahaladzim, ya Allah, coba kalau dulu saya seperti bapak itu bisa khatam Quran 2 kali Ramadan, tentu saya di atas. Ada waktu, ada kesempatan, ada, tapi karena nggak direncanakan, akhirnya nggak kita isi untuk Quran. Coba kalau bapak ibu berani buat target, tahun ini Ramadan saya harus khatam Quran 3 kali, berarti 3 juz 1 hari, bisa, insya Allah bisa. Saya punya jamaah di Gunung Pangilun, Bapak Ibu, di belakang SMA 3 Gunung Pangilun, Jalan Merapi. Usianya sudah 76 tahun, bisa khatam Al-Quran 10 kali sebulan. 10 kali sebulan. Sekali 3 hari. Itu standarnya sahabat, Pak. Standar sahabat sekali 3 hari. Kan ukurannya. Saya tanya ke beliau, ke anaknya, awalnya saya tanya ke menantunya yang pengurus di masjid itu. Jadi beliau itu istirahatnya bulan Ramadan cuma 2-3 jam 1 hari. Dan itu sudah beliau lakukan 20 tahun lebih. Dalam 20 tahun semenjak dia pensiun sampai usia 76 tahun, itu selalu bisa khatam Quran minimal sekali 10 hari. Sekali 3 hari, 10 kali sebulan. Kemudian bagi dia salat wajibnya sudah 7. 5 yang biasa, tambah tahajud, tambah duha. Lalu saya katakan, kenapa Bapak berani membuat begitu untuk diri Bapak? Saya ingin nanti di hadapan Allah tidak ada lagi penyesalan dari sisa-sisa umur saya, Ustaz. Bagaimana cara Bapak bisa khatam 10 juz? Lalu dia cerita, kebetulan kami di bulan Ramadan duduk 2 jam. Jam 10 saya sudah ke masjid karena nggak ada agenda, jadi mau baca Quran banyak. Beliau sudah duluan ke masjid jam 10, karena kebetulan saya khatib di situ. Jadi kita diskusi sama beliau. Jadi agenda hariannya itu memulai baca Qurannya setelah habis Isya, pulang dari masjid, kemudian dia berkumpul sama cucu-cucunya, istrinya sudah nggak ada. Nanti dia ambil wudhu, baca Quran dulu sebelum tidur. Sebelum tidur paling tidak dia sudah khatam Quran 1 juz, baru dia tidur. Nah, nanti setelah tahajud jam 3 dia bangun, setengah 3 atau jam 3 dia bangun, itu jam 4 sampai jam 5 dia baca Quran lagi. Dia tidak mau tidur habis tahajud. Itu selalu agendanya. Habis itu, habis salat subuh, orang pulang, dia tidak pulang, dia nunggu duha di masjid dengan Quran. Jadi dia ambil pahala sekaligus pahala zikir pagi di masjid, kemudian dia lanjutkan salat sunat syuruk. Maaf, salat sunat syuruk ini pas bukan waktu tanggal 4 jam itu, Pak, ya. Itu waktu dilarang kita salat. Waktu matahari terbit, tunggu 10-15 menit, ada peluang salat sunat namanya syuruk. 2 rakaat salat sunat syuruk itu pahalanya sama dengan sekali umroh. Jadi ini salah satu amal yang juga perlu kita rebut, kita biasakan. Dia tunggu lagi 17 menit sampai 19 menit, dia duha. Setelah itu baru pulang. Kata Rasulullah, orang yang paginya salat subuh ke masjid, kemudian dia sempurnakan dengan salat sunat syuruk dan duha di masjid, baru meninggalkan masjid, maka dia keluar dari masjid seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Tamam, kata Rasulullah, sempurna. Masya Allah. Nah, itu yang dia kerjakan. Nanti habis duha, pulang dia dengan aktivitas, kemudian istirahat. Nanti jam setengah 12 dia sudah selalu menyiapkan untuk ke masjid baca Quran dulu. Baca Quran. Habis zuhur dia tinggal di masjid 10-15 menit setelah orang zikir salaman dengan Qurannya dulu. Terus begitu menjelang asar dia percepat setengah jam istirahat untuk menjemput Qurannya. Setelah asar juga begitu setengah jam dia terlambat pulang untuk Qurannya. Nanti maghrib sampai isya dia tidak pulang lagi dengan Quran di masjid. Habis isya baru pulang. Rutin terus begitu. Saya katakan pada beliau,
ketika ditanya itu ada sebuah kalimat motivasi dari beliau Bapak Ibu yang perlu kita jadikan motivasi buat kita semua. Ustaz, ketika saya tanya, kenapa Bapak bersungguh-sungguh begini sekali Pak? Ustaz, sepanjang pengetahuan Ustaz, ada enggak kehidupan orang yang menyesal dikabulkan Allah untuk kembali ke bumi? Minta waktu untuk yang kedua ada enggak? Enggak ada Pak. Itulah yang membuat saya tidak ingin menyesali waktu saya sekarang Ustaz. Untuk orang seperti saya ngapain banyak tidur, banyak sakit, mending saya banyak baca Quran katanya. Masya Allah, saya bilang. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu kita munculkan. Ada 3 alasan paling tidak. Yang pertama, mengapa kita buat rencana dan mempush diri kita? Alasan pertama, bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita lihat sekeliling kita, yang Ramadan kemarin ada, sekarang ada yang sudah tidak ada. Dan kita banding-banding yang meninggal sebelum kita, ada yang juga usianya lebih muda dari kita sudah pergi. Kira-kira kalimat apa yang akan keluar dari diri kita nanti di hadapan Allah kalau memang benar ini Ramadan terakhir tapi kita belum maksimal? Kira-kira keluar nanti lewat, gitu ya. Dengan alasan saya masih umur 48 tahun, gitu. Orang aja 60 belum, nanti aja lah saya maksimalkan. Ternyata ini adalah Ramadan terakhir. Satu, ini alasan pertama mengapa kita perlu mempush diri kita. Alasan kedua, jangan sampai kita diberikan waktu masuk bulan Ramadan, tapi kita termasuk orang-orang yang tidak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan kita. Makanya semenjak awal bulan Rajab kita sudah diajarkan Rasulullah baca doa Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kan gitu Bu ya. Wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi bulan Rajab dan Sya'ban kami dan sampaikan pada bulan Ramadan. Tanda orang diberkahi itu adalah dimudahkan ia meningkatkan amalnya kepada Allah. Makanya rezeki yang berkah, rezeki itu membuat dia banyak beramal kepada Allah. Ilmu yang berkah, ilmu itu membuat dia banyak beramal kepada Allah. Jabatan yang berkah membuat dia banyak beribadah kepada Allah dengan jabatannya. Kalau membuat bermaksiat itu tidak berkah. Umur bertambah maksiat, rezeki bertambah maksiat, jabatan bertambah maksiat itu tidak berkah. Tanda diberkahi itu dimudahkan kita oleh Allah menggunakan apapun nikmat itu untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ukuran ketika doa kita betul-betul jawab apa? Dimudahkan Allah kita untuk memperbanyak kuantitas dan memperbaiki kualitas amal kita di bulan Ramadan ini. Allah tidak akan semerta-merta menjemput kita, ngundang kita, narik kita, ngajak kita, gitu ya. Emang kita siapa? Kalau tidak kita yang bersungguh-sungguh untuk merubah. Alasan yang ketiga Bapak Ibu, kita ingin apa yang Allah janjikan dengan keutamaan Ramadan itu maksimal kita dapatkan nilainya di akhir Ramadan. Maksimal kita dapatkan nilainya. Maka kalau perlu harus ditinggalkan beberapa agenda dunia kita tinggalkan. Kalau perlu harus dikus makanan kita dengan puding-puding khusus agar fit terus selama bulan Ramadan ini kita kus. Kalau harus dikonsultasikan dengan dokter gizinya agar kita tidak sakit dalam bulan Ramadan ini dan kuat beribadah, kita konsultasikan. Karena ini bulan fighting buat kita menambang amal-amal terbaik. Sehingga ketika di akhir Ramadan kita berhak, kita benar-benar dapat apa yang dijanjikan Allah, bukan hanya sekedar la'alla. Hanya kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tapi benar-benar berubah menjadi orang-orang yang muttaqin. Benar-benar kita dapat predikat fitrah. Benar-benar kita dapat mahkota takwa. Benar-benar kita dapat voucher ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.